Tahukah kalian bahwa partai politik itu sangat penting ya di dalam kehidupan demokrasi kita? Mengapa? Karena partai politik itu merupakan instrumen yang tak terpisahkan dari sistem demokrasi. Jadi, kita tidak dapat mengatakan demokrasi sebuah negara jika tidak punya partai politik. Nah, pada hakikatnya, partai politik itu merupakan manifestasi dari penegakan HAM warga negara. Di antaranya hak kebebasan masyarakat membentuk kelompok sesuai dengan kepentingannya. Nah, di antara hak asasi yang dibangun di sana adalah kebebasan untuk berserikat dan hidup berorganisasi. Oleh sebab itu, dalam perkembangannya, kebebasan berserikat merupakan kebebasan yang diakui secara universal, yang kemudian dikenal dengan kemerdekaan berserikat. Tanpa adanya kemerdekaan berserikat, harkat kemanusiaan dapat berkurang karena dengan sendirinya seseorang tidak dapat mengekspresikan pendapat menurut keyakinan dan hati nuraninya sebagai warga negara yang merdeka. Nah, saat ini di Indonesia, upaya memperbaiki kualitas demokrasi melalui perbaikan kualitas partai politik itu menjadi agenda penting untuk dibahas. Mengapa? Karena sejak reformasi, institusi partai politik ini belum mengalami pembenahan secara substantif. Itulah sebabnya mengapa dalam Indeks Demokrasi Indonesia, yang kebetulan saya ikut serta di dalamnya sejak tahun 2007, kami melakukan upaya untuk mengukur demokrasi Indonesia melalui Indeks Demokrasi Indonesia. Jadi ada 5 institusi yang kami teliti atau kami lakukan penilaian di dalam kinerjanya, yaitu institusi pemilu, DPR, birokrasi, pengadilan, dan partai politik. Dan yang paling buruk kinerjanya selama tahun 2007 ya, karena kami mengukurnya mulai 2007 sampai terakhir itu 2020, itu adalah partai politik. Boleh dikatakan bahwa menurunnya Indeks Demokrasi Indonesia itu disebabkan karena buruknya kinerja partai politik. Bahkan ada teman saya mengatakan partai politik itu sama loh dengan Dracula ya, jadi dia itu sebenarnya alih-alih menjadi alat bagi masyarakat untuk mengembangkan pandangan dan sebagainya, tetapi justru mengisap darah rakyat persis kayak Dracula. Sekarang, apa sih masalah yang ada di partai politik? Tiada lain adalah soal institusionalisasi. Untuk menilai apakah institusionalisasi di tubuh parpol telah berjalan dengan baik, setidaknya ada 4 indikator. Pertama, kita melihat sistem dalam parpol. Apakah sistemnya baik, terlihat pada proses pelaksanaan fungsi-fungsi parpol yang dilakukan menurut prosedur, mekanisme yang disepakati dan ditetapkan oleh parpol, baik secara formal maupun non-formal. Yang kedua, terkait dengan identitas nilai parpol. Identitas nilai didasarkan atas ideologi atau platform partai, basis dukungan, serta identifikasi dukungan berdasarkan pola dan arah perjuangan parpol. Ketiga adalah berdasarkan otonomi keputusan. Aspek ini berkaitan dengan hubungan parpol dengan aktor di luar parpol, baik dengan otoritas penguasa, sumber dana, pemberi atau penyokong dananya, maupun dengan sumber dukungan tertentu. Keempat, kemampuan parpol untuk mampu memberikan citra positif kepada publik. Nah, citra positif itu berkaitan dengan daya ungkit suara parpol bersangkutan di pemilu. Nah, keempat indikator itu ternyata menjadi masalah di dalam parpol itu sendiri. Nah, sebetulnya apa sih partai politik itu? Nah, sejumlah definisi muncul, tapi saya hanya akan mengemukakan 3 definisi ya. Nah, partai politik itu adalah sekelompok orang yang terorganisasi, di mana anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Ingat ya, itu punya orientasi, punya nilai, dan punya cita-cita. Ya, tujuan kelompok adalah memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik, biasanya dengan cara-cara yang konstitusional. Jadi nggak boleh dengan cara-cara yang menginjak-injak konstitusi demi melaksanakan programnya yang berujung pada kesejahteraan masyarakat. Ingat ya, parpol itu dibangun untuk kesejahteraan, ya bukan untuk semata-mata kekuasaan. Nah, yang berikutnya, partai politik itu adalah sekelompok
politik yang mengikuti pemilihan umum. Melalui pemilihan umum itulah mereka mampu menempatkan calon-calonnya untuk menduduki jabatan-jabatan politik, tapi ujungnya lagi-lagi adalah kebaikan masyarakat atau kesejahteraan masyarakat. Karena itu, partai politik itu fungsinya adalah menjadi sarana pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas. Penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa untuk kesejahteraan masyarakat. Sarana partisipasi politik warga negara Indonesia. Nah, kalau kita melihat dari fungsi-fungsi yang ada, jadi paling tidak parpol itu gunanya untuk pendidikan politik, untuk penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa. Ketiga, parpol berfungsi sebagai penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat. Keempat, parpol itu seharusnya berfungsi sebagai sarana partisipasi politik warga negara. Dan yang kelima, berfungsi sebagai rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik. Jadi parpol itu harusnya melakukan upaya-upaya kaderisasi sehingga melahirkan kader-kader politik yang bertanggung jawab, yang punya kepedulian, yang punya komitmen untuk membangun bangsa. Karena itu marilah kita semua mendorong agar supaya partai politik yang ada ini betul-betul kembali melakukan introspeksi, apakah mereka betul-betul menjadi partai politik seperti yang diinginkan di dalam kehidupan berdemokrasi atau tidak. Semoga para pimpinan partai dan para petinggi partai betul-betul mengedepankan etika politik di dalam di dalam memaksimalkan fungsi-fungsi partainya. Karena itu saya pikir ya, partai-partai politik itu pada ujungnya haruslah tidak menghamba pada penguasa, jangan menjilat kekuasaan, harus berpegang teguh pada prinsip dan nilai-nilai etika politik, harus menjadi alat rakyat untuk membangun bangsa menuju persatuan, perdamaian, dan kemakmuran Indonesia.